Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Sabila dari kelas 6 Komputasi, Prodi Pendidikan Multimedia, Kampus UPI Cibiru. Pada pertemuan kali ini, saya akan mendemonstrasikan hasil website yang telah saya kembangkan sebagai tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Decision Support System. Untuk websitenya, saya memberi nama TKTB atau Tes Kepribadian dan Tes Gaya Belajar. Sesuai dengan namanya, aplikasi ini dapat memberitahu apa sih tipe kepribadian dan tipe gaya belajar kamu dengan bantuan Decision Support System. Untuk tampilan awal aplikasinya adalah seperti ini. Ini merupakan tampilan home sebagai menu utama. Kemudian di sini ada menu About Us. Di sini ada berisi foto saya sebagai pengembang aplikasi. Jika kursornya didekatkan, fotonya akan membesar. Kemudian di sini ada menu login. Nah, login sendiri bisa kita klik di sini ataupun di home dan langsung di sini. Klik cari tahu sekarang. Nah, untuk pengguna yang belum pernah login, tentunya harus register terlebih dahulu dengan cara menekan. Di sini ada text register. Oke, di sini misalnya kita register dengan akun yang baru, misalnya namanya adalah Sabila, username-nya Sabila, password-nya misalnya samain aja Sabila, namanya adalah Noviana S misalnya, usianya 21. Oke, kita register. Nah, setelah registernya berhasil, kita masuk ke login. Sabila, passwordnya juga Sabila. Oke, enter dan login. Nah, ini merupakan tampilan ketika user berhasil login. Di sini ada kalimat sapaan, Hai Noviana S, selamat datang di aplikasi tes kepribadian dan gaya belajar. Nah, untuk menunya sendiri di sini ada tes tipe kepribadian, ada tes gaya belajar, dan lihat hasil tes. Yang mana ini terdapat alur dalam aplikasi ini. Jadi pengguna baru itu tidak bisa langsung klik tes gaya belajar atau lihat hasil tes sebelum pengguna mengisi tes tipe kepribadian. Nah, untuk di sini di navigasi hanya ada beranda atau menu ini dan logout. Cancel. Nah, sekarang kita coba untuk tes tipe kepribadian. Oke. Nah, di sini ada kalimat sapaan lagi, Hai Noviana S, selamat mengerjakan. Dan di sini ada beranda untuk kembali ke halaman utama yang tadi. Nah, ini merupakan tampilan dari soalnya, dan ini merupakan tampilan dari si pilihan atau opsi jawaban. Nah, di sini kan ada 4 opsi jawaban. Pengguna hanya bisa memilih 1 dari 4. Jadi nggak bisa pilih 2, 3, bahkan 4 nggak bisa ya, jadi harus 1 aja. Oke, sekarang kita mulai isi. Mana yang menunjukkan sifatmu? Misalnya, aku lebih cenderung menganalisa. Hai, apa yang kamu sukai? Aku suka menolong orang lain. Kamu itu seseorang yang mau merugi agar masalah tidak berkepanjangan. Mana yang menunjukkan sifatmu? Aku kalem. Mendominasi pembicaraan, kalem aja deh. Mana yang menjadi kelemahanmu? Nah, aku segala sesuatunya itu ingin teratur. Mana yang menggambarkan kamu? Ya, teratur, rapi, terjadwal, tersusun sesuai pola. Mana kebiasaan jelek kamu? Aku itu ingin selalu sempurna. Kamu itu tidak ada istilah tidak mungkin. Oke, kita tekan button selesai. Oh ya, selesai. Oke, lanjut ke tes gaya belajar. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau misalnya kita sudah mengisi tes tipe kepribadian ini, maka kita bisa langsung mengisi tes gaya belajar. Oke, kita uji coba langsung. Ini masih sama tampilannya kayak tadi, dan ini ada soal beserta 3 opsi jawaban. Sama juga kayak tadi, kita hanya bisa memilih 1 di antara 3 ini. Oke, mari kita isi. Ketika saya mengoperasikan peralatan baru, pada umumnya saya membaca instruksi. Ketika saya perlu petunjuk, saya biasanya melihat peta. Ketika saya memasak masakan baru, mengikuti naluri. Jika saya mengajar seseorang tentang sesuatu yang baru, saya umumnya memberi penjelasan secara lisan. Saya cenderung mengatakan, lihat bagaimana saya melakukannya.
selama waktu senggang, saya paling menikmati saat melakukan hal yang biasa saya lakukan, bisa saya lakukan. Ketika saya pergi belanja, maka saya cenderung untuk membayangkan apakah pakaian itu sesuai bagi saya. Bila saya memilih liburan, saya biasanya itu meminta rekomendasi. Jika saya membeli mobil baru, amin, saya akan membaca ulasan mungkin. Ketika saya sedang belajar keterampilan baru, saya paling nyaman untuk mencoba dan menemukan sendiri. Jika saya memilih makanan pada daftar menu, saya cenderung untuk membayangkan bagaimana sih makanan itu datangnya. Ketika saya mendengarkan pertunjukan sebuah band, saya itu tidak bisa melihat anggota band. Ketika saya berkonsentrasi, saya itu paling sering fokus pada kata-kata atau gambar. Saya memilih peralatan rumah tangga karena saya suka warnanya dong. Memori pertama saya terbentuk ketika melihat sesuatu. Ketika saya cemas, saya biasanya membayangkan skenario terburuk. Saya dapat mengingat orang lain karena bagaimana mereka membuat saya menjadi ingat tentang mereka. Ketika saya harus merevisi, saya biasanya menulis banyak catatan. Jika saya menjelaskan kepada seseorang, saya cenderung untuk menunjukkan kepada mereka apa yang saya maksud. Saya benar-benar menyukai menonton film, fotografi, melihat seni, atau mengamati orang sekitar. Sebagian besar waktu luang saya habiskan untuk membuat sesuatu. Ketika pertama kali saya bertemu seseorang yang baru, saya biasanya mencoba melakukan sesuatu bersama-sama. Saya memperhatikan orang melalui tampilan mereka. Jika saya marah, saya cenderung untuk terus mengingat. Saya merasa lebih mudah untuk mengingat hal-hal yang telah saya lakukan. Saya pikir bahwa saya dapat mengetahui apakah seseorang berbohong ketika mereka menghindari melihat saya. Ketika saya bertemu dengan teman lama, biasanya saya memberi mereka pelukan atau jabat tangan. Saya mengingat hal-hal yang terbaik dengan cara menulis catatan. Jika saya mengeluh tentang barang yang rusak, yang sudah dibeli, saya paling nyaman mengembalikan ke toko. Nah, ini maksud saya yang tadi adalah saya itu ingin mengatakan apabila ini ada pilihan opsi yang belum kita jawab, terus kita klik selesai, itu nggak akan bisa karena si sistem akan memberitahu please select one of these option. Jadi harus memilih salah satu di antara 3 pilihan ini. Tidak boleh dikosongkan. Misalnya saya paham saya tahu bagaimana Anda merasakannya. Oke, kita klik selesai dan terlihat hasil tes itu sudah bisa dibuka ya oleh kita. Kita lihat. Wah. Ini adalah hasil tes tipe kepribadian dan tes gaya belajar. Katanya, halo Noviana S, terima kasih telah mengikuti tes kepribadian dan tes gaya belajar. Berikut adalah rekap hasil tes yang telah kamu lakukan. Katanya, hasil tes tipe kepribadian aku itu melankolis dengan persentase sebesar 50%. Dari keempat tipe kepribadian, ternyata melankolis aku itu lebih mendominasi. Nih katanya cairan yang lebih dominan dalam tubuh aku itu cairan melanchol atau empedu hitam. Orang dengan tipe kepribadian ini memiliki karakter yang gigih, penuh perhatian, rela berkorban, sensitif, setia, perfeksionis, dan perencana. Namun kelemahannya itu pemurung, sedih, pesimis, dan kurang percaya diri. Merasa tertekan dengan masa lalunya, sulit menyesuaikan diri, terlalu sensitif, dan rewel. Nah, untuk hasil tes gaya belajar, ternyata gaya belajar aku adalah visual dan ini sangat betul. Anda memiliki tipe gaya belajar visual di mana saya itu akan memanfaatkan kemampuan mata atau visual secara maksimal dalam kegiatan belajar, seperti membaca, menggambar, atau mengamati. Gaya ini juga harus melihat bahasa tubuh dan eksekusi si pengajar untuk mengerti bagaimana materi yang diajarkan. Nah, setelah kita mengetahui nih hasil tes tipe kepribadian dan tes gaya belajar kita, di sini sistem itu memberitahu, katanya setelah mengikuti ini tuh, yuk beri feedback kepada kami dengan cara klik tulisan ini. Nah, di sini akan memvalidasi apakah hasil tes kepribadian dan gaya belajar dari aplikasi ini itu udah relate atau sesuai dengan diri Anda, dengan diri pengguna ya. Nah, di sini kan saya nih, misalnya kalau sesuai, klik sesuai, kalau tidak sesuai, klik tidak sesuai. Isi dengan sejujur-jujurnya.
dan hasil yang tadi sudah ditunjukkan itu sesuai dengan diri saya. Maka saya akan mengklik sesuai, kemudian saya akan menekan selesai. Nah, dari ketiga fitur ini kan sudah bisa digunakan. Maka pengguna itu telah selesai menggunakan aplikasi ini. Nah, kalau misalnya udah selesai, kita bisa langsung logout saja. Untuk logout, kita klik logoutnya, kemudian apakah Anda yakin akan logout? Klik saja OK. Oke, mungkin sekian presentasi atau demonstrasi dari hasil website yang telah saya kembangkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.